lagi dengan kita di sini SKJ Senja Koi Jogja bersama saya Wisnu dan ada teman saya di situ, ada Ipan Yusu namanya. Dengan kita akan sedikit berbincang atau berbagi pengalaman terkait koi lovers atau koi yang kita mau masukkan di dalam koi yang sudah ada di sini di kolam, dan karantinanya apa aja yang harus kita butuhkan untuk persiapan koi kita masuk ke dalam kolam yang sudah ada di sini. Mungkin hanya sedikit sharing aja atau berbagi pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi mungkin ada contoh kolam kita, kolam yang sederhana, kecil, tapi insya Allah baguslah untuk habitat ikan di sini. Ada beberapa jenis ikan yang ada di dalam kolam, bahkan ada pura-pura Brasil dan sebagainya. Mungkin kita akan sedikit berbicara terkait karantina, persiapan apa aja yang harus kita siapkan sebelum dilakukan pemasukan ikan ke dalam kolam. Oke guys, ini untuk teman-teman para koi lovers atau koi pemula, atau kita akan berbincangkan di sini tadi untuk apa aja yang harus kita butuhkan. Mungkin hanya sederhana ini untuk ikan yang kita mau masukkan ke dalam kolam. Contohnya ada garam krosok ya, atau garam kasar. Itu ini sebetulnya nggak boleh promosi ya, karena ada nama dagangnya, dia yang garam kerasa seperti ini. Terus ada PK atau pewarna untuk warna ungu ya, untuk PK untuk biasa untuk mandi di apotek itu ada dijual, hanya cukup murah Rp4.000, dan kolam bak penampungan untuk ikan kita mau masukkan di dalam. Dan paling utama adalah air di sini. Air untuk mengisi dari si kolam itu sendiri. Tapi paling utama adalah kita bersihkan dulu bak penampungannya supaya dipastikan tidak ada kotoran ataupun jamur yang ada di sini. Setelah itu kita masukkan dulu garam secukupnya, mungkin ya sesuai kebutuhan atau volume dari bak penampungannya, ya kurang lebih 1 genggam atau sesuai kebutuhan aja, kita sesuaikan dari volumenya. Tapi jangan lupa nanti subscribe dan like di YouTube channel kita SKJ Koi Senja Yogyakarta, supaya untuk melanjutkan video tutorial ataupun info-info terkait pengalaman kita terhadap koi. Yang pasti ini kita bersihkan dulu, kita cairkan garamnya di dalam bak penampungan atau ikan itu. Garam rasanya kita hancurkan dengan air. Kalau ini sudah cukup penuh atau yang pasti tidak boleh penuh sekali di dalam bak ini, baru nanti kita masukkan PK-nya untuk pewarnanya. Harapannya supaya jamur yang menempel di ikan itu tidak ikut di dalam kolam yang baru ya, jadi akan bersih di dalam bak penampungan ini dulu. Oke, kita sambil sisi paruh dulu ini ya, itu kita masukkan PK-nya. Ini PK udah kita pakai, jadi tinggal sedikit untuk PK yang ada di sini. Mungkin kita ambil secukupnya aja, bisa menggunakan, kalau tidak ada batang atau apa ya, mungkin dengan kita pakai kelingking jari ataupun jari yang paling kecil, kita sedikit aja segini untuk pewarna di dalam bak penampungannya.
dan kita ratakan. Kalau seumpama ini belum terlalu rata, ya kita kopok-kopok atau kita aduk ya di dalam bak penampungannya. Lalu kita isi lagi dengan air. Harapannya nanti jangan terlalu penuh ya, mungkin setengah atau lebih. Intinya ini adalah untuk membilas ya, atau ikan baru yang masuk sebelum masuk ke dalam kolam, kita masukkan ke sini dulu, kita bilas, kita pijat, kita relaksasi ikannya. Jadi kita nanti kita akan praktekkan selama ini kalau sudah selesai untuk pengisian airnya. Oke guys, kita lanjutkan tadi ya. Jadi sudah kita siapkan, sudah air sudah kita isi ya berasa dengan PK. Kita lanjut ke ikannya, pengangkatan ikan atau pemindahan ikan dari bak penampungan kita yang sudah kita tampung. Di sini kita sudah tampung ikannya. Tadi sudah habis beli dari luar, kita beli ataupun kita dari kolam sebelumnya. Kita mau masuk ke tank kolam yang sudah lama atau yang sudah ada. Kita pastikan kalau ikan ini benar-benar baik atau kualitasnya, supaya tidak mencemari ikan-ikan yang ada di dalam sana. Ini ada jenis ikan soa ya, kurang lebih ada ukuran 30 cm. Kita masukkan dulu di dalam bak penampungan untuk karantina sementara ini. Kita mungkin hanya butuh waktu 2-3 menit sampai bahkan 5 menit. Kalau sekiranya ikan itu banyak atau bak penampungannya kita banyak, tidak hanya satu ikan, kita butuh bak yang besar, kita bisa pakai aerator. Tapi yang paling sederhana adalah seperti ini. Kita butuh waktu 3-2 menit, bahkan sampai 5 menit sudah cukup untuk karantina ikannya. Jangan terlalu lama untuk pindah di dalam PK-nya. Lagi itu kita sambil kita gosok-gosok atau masase di dinding atau sisi-sisi dari ikan koi yang kita akan masukkan. Nanti kalau ada muncul warna seperti kekuningan seperti jari-jari di jari saya seperti ini di dalam sisi ikan koi, itu tidak apa-apa. Jadi dia adalah kayak kena pigmennya ya. Jadi semacam dia bekas ada jamur atau apa di situ. Nah seperti ini di ekor ini mulai warnanya ya. Mungkin bisa akan saya tunjukkan sedikit di sini. Sambil kita bersihkan lendir-lendir dari si koinya. Biasanya ikan koi itu kalau dari kolam sebelumnya atau kolam lumpur atau kolam kita habis beli, walaupun di sana sudah karantina siap masuk kolam, lebih baik kita treatment lagi di dalam rumah sebelum kita masukkan ke tank yang besar di sana. Kita akan gosok-gosok seperti ini ya, bagaikan baby kita. Mungkin anak kita lebih tidak kita gosok-gosok seperti ini ya kalau mandi ya. Oh enggak, itu hanya canda ya. Jadi seperti ini warnanya. Kalau dia ada seperti ini warna ini nggak apa-apa. Jadi dia kemungkinan ada jamur sedikit dari kolam sebelumnya. Kayaknya nempel nggak apa-apa. Nanti setelah itu yang pasti kolam yang habis kita masukkan harus puasa. Jadi ikannya harus kita puasakan minimal sehari, bahkan bisa sampai 2 hari. Ini kalau pagi kita kasih makan, mungkin kita coba sedikit. Kalau dia sudah mau naik, berarti ikan itu sudah adaptasinya bagus, tidak langsung. Oke, itu guys. Ini kurang lebih sudah menginjak hampir 2 menit ya. Ini sebentar lagi kita sambil gosok-gosok si koinya supaya lendir-lendir di badan koi itu bisa terlepas. Nah nanti
seperti ini guys. Jadi ada kotoran-kotoran dari si ikan. Mana ya, saya ambil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ini bisa terlepas, bahkan supaya tidak masuk ke dalam kolam kita yang besar ya. Nanti kita bisa minta bantuan Mas Ipan Juju untuk kita bilas ikan ini ya sebelum masuk ke sana dengan air mengalir, supaya harapannya sisa-sisa PK yang di sini bisa terurai dulu, buang, tidak ikut masuk di dalam di kolam besar kita. Karena resikonya adalah ikan ini masuk ke sana, kalau dia membawa bakteri ataupun kuman, virus, kolam itu ikut di dalam kolam, ikannya akan ikut mati semua. Ya gitu guys. Ikan lendir-lendir dari si koinya. Biasanya ikan koi itu kalau dari kolam sebelumnya atau kolam lumpur atau kolam kita habis beli, walaupun di sana sudah karantina siap masuk kolam, lebih baik kita treatment lagi di dalam rumah sebelum kita masukkan ke tank yang besar di sana. Kita akan gosok-gosok seperti ini ya, bagaikan baby kita. Mungkin anak kita lebih tidak kita gosok-gosok seperti ini ya kalau mandi ya. Oh enggak, kita hanya canda ya. Jadi seperti ini warnanya. Kalau dia ada seperti ini warna ini nggak apa-apa. Jadi dia kemungkinan ada jamu sedikit dari kolam sebelumnya. Kayaknya nempel nggak apa-apa. Nanti setelah itu yang pasti kolam yang habis kita masukkan harus puasa. Jadi ikannya harus kita puasakan minimal sehari, bahkan bisa sampai 2 hari. Kalau pagi kita kasih makan, mungkin kita coba sedikit. Kalau dia sudah mau naik, berarti ikan itu sudah adaptasinya bagus di dalam. Oke, itu guys. Ini kurang lebih sudah menginjak hampir 2 menit ya. Ini sebentar lagi kita sambil gosok-gosok si koinya supaya lendir-lendir di badan koi itu bisa terlepas. Nah, nanti seperti ini guys. Jadi ada kotoran-kotoran dari si ikan. Mana ya, saya ambil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ini bisa terlepas, bahkan supaya tidak masuk ke dalam kolam kita yang besar ya. Nanti kita bisa minta bantuan Mas Ipan Juju untuk kita bilas ikan ini ya sebelum masuk ke sana dengan air mengalir, supaya harapannya sisa-sisa PK yang di sini bisa terurai dulu, buang, tidak ikut masuk di dalam di kolam besar kita. Karena resikonya adalah ikan ini masuk ke sana, kalau dia membawa bakteri ataupun kuman, virus, kolam itu ikut di dalam kolam, ikannya akan ikut mati semua. Ya gitu guys. Kita akan rilis ikan yang sudah kita karantina sebentar tadi, kurang lebih 3 sampai 5 menit ya. Kita minta bantuan Mas Yuju atau Mas Ipan untuk kita bersihkan ikannya. Mari Mas Ipan. Seperti ambil jadi oke, dulu kita akan rilis. Kita arahkan, jangan kita langsung rilis, kita taruh di atas dulu supaya ikan itu kita bisa mengetahui. Kalau ikan ini dia langsung koloni atau turun, berarti ikan ini layak ditinggal atau ditaruh di dalamnya. Kalau itu ikannya sendiri, nanti kita harus tarik ke atas lagi, kita harus karantina di dalam kolam atau kolam lagi. Oke guys, ternyata ikan langsung turun dan dia langsung koloni dengan ikan-ikan yang sudah ada di dalam.
Jadi insya Allah ikan itu akan hidup. Dia langsung di bawah sana ikut koloni dengan ikan yang sudah ada di dalam. Kemudian ada wahabu, ante, koa. Ya, ini ada beberapa spesies ikan. Di dalam ini ikan ini kita buat seperti apa namanya, habitat aslinya. Ada ikan predatornya dan sebagainya. Oke, segitu dulu buat teman-teman koi lovers. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Semangat untuk koi lover di Indonesia, untuk SKJ Senja Koi Yogyakarta, dengan saya Wisnu Adi Putra dan teman saya ada Mas Ipan Zuzu di sini. Kita pastikan bahwa teman-teman atau koi lover di Indonesia atau di luar negeri bisa subscribe dan like di video channel kita di bawah ini, untuk supaya mendukung video-video kita lebih lanjut untuk berbagi pengalaman, tutorial, dan kesederhanaan ikan koi yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja dan SKJ atau Senja Koi Yogyakarta. Oke, terima kasih guys.